Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prihandoko dari Universitas Gunadarma, Jakarta. Pada kesempatan ini saya akan sharing dengan saudara-saudara sekalian salah satu sesi perkuliahan Sistem Informasi yang berjudul Pengantar Sistem Informasi. Saya Prihandoko, Universitas Gunadarma, Jakarta. Sebelum memasuki perkuliahan, saya ingin kita mengetahui beberapa kata kunci yang nanti akan kita bahas dalam perkuliahan ini. Bagi saudara-saudara mahasiswa, silakan Anda mencatat beberapa kata kunci ini yang nanti di akhir perkuliahan bisa ditanyakan oleh dosen yang hadir atau Anda menuliskan sebagai jawaban di dalam tugas perkuliahan ini. Yang pertama, data versus informasi. Yang kedua, apa itu sistem informasi? Kita sudah sering mendengar istilah sistem informasi. Apa sebenarnya sistem informasi itu? Yang ketiga, bagaimana model umum sistem informasi? Bagaimana model umum sistem informasi? Yang keempat, kita akan membahas tentang sistem informasi berbasis komputer atau computer-based information system. Apa itu? Nanti kita bahas. Yang kelima, sekilas kita akan membahas tentang sistem informasi bisnis atau business information system. Ya, jadi ada 5 kata kunci yang saya berharap Anda bisa mencatat dan mengingatnya untuk kemudian kita pelajari. Setelah perkuliahan ini akan saya highlight kembali beberapa kata kunci itu. Saya akan masuk dengan materi kita. Jadi mata kuliah yang nanti akan terkait dengan materi ini adalah mata kuliah sistem informasi. Nah, ini menjadi pengantar bagi perkuliahan sistem informasi. Pertama, sebelum bicara sistem informasi, mari kita bicara dulu tentang data dan informasi. Ya. Data adalah fakta atau sepotong informasi. Belum tentu dia menjadi informasi utuh yang dipahami oleh kita sebagai pengguna, tapi dia bisa dijadikan informasi apabila sudah berkumpul data-data itu menjadi fakta-fakta yang teratur dan mempunyai makna yang dipahami oleh manusia. Baru dia menjadi informasi. Data mempunyai beberapa tipe, sebagaimana kita paham, ada angka, ada citra atau gambar, ada suara, ada video. Itu semua kita sebut dengan data. Ya, data bisa ada di mana-mana. Dia bisa berupa angka, sekali lagi, di KTP kita dia ada angkanya, atau huruf, dia juga ada gambar foto kita, ada data berupa suara, kalau kita menggunakan telepon atau handphone, maka suara itu menjadi data, dan ada video, ya kita tahu YouTube, video-video yang diupload ke YouTube, itu bisa menjadi data bagi orang-orang yang melakukan pengolahan data. Nah, yang kemudian menjadi bagian dari pekerjaan kita saat ini adalah bagaimana kita mentransformasi data menjadi informasi. Karena data tidak mempunyai makna, data tidak mempunyai arti. Kalau kita diberikan sekumpulan huruf-huruf dalam bahasa Spanyol misalnya, bagi orang yang tidak memahami bahasa Spanyol, maka kumpulan huruf-huruf itu adalah data. Tapi bagi orang Spanyol, kumpulan huruf itu menjadi informasi. Jadi, data harus ditransformasi untuk menjadi informasi yang difahami oleh manusia. Ya. Kemudian kita menginjak kepada hal yang kedua, yang dimaksud dengan sistem.
Apa itu sistem? Sistem adalah seperangkat elemen atau komponen yang berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan. Jadi ada elemen atau komponen yang saling berinteraksi satu dengan yang lain, bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Contoh, komputer. Kita sebut sebagai sistem komputer. Dia adalah sistem yang terdiri dari perangkat keras, ada perangkat lunak, ya, yang saling bekerja sama satu dengan yang lain, saling berinteraksi untuk melayani kebutuhan pengguna. Ya, itu sistem. Sistem penerbangan itu sistem juga. Ada perangkat yang bekerja di sana. Ada pesawatnya, ada air controllernya, ada pilotnya, ada engineer-nya, dan segala macam komponen-komponen yang terkait dengan urusan itu untuk menghasilkan tujuan yang sama, yaitu melayani penumpang untuk pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Segala hal di muka bumi ini yang terkait dengan sesuatu yang apa kita sebut sebagai sistemik, itu ada komponen-komponen yang saling berinteraksi dan saling bekerja sama. Nah, sistem mempunyai elemen. Ada 3 elemen dari sistem, yaitu input, proses, dan output. Ada input yang akan diproses, ada proses yang mengolah input itu untuk menjadi output. Nanti kita perdalam elemen-elemen sistem ini. Sistem ada beberapa tipe, ya. Ada tipe simple, ada yang kompleks. Sistem yang simple itu sistem yang sederhana. Contoh sistem pengolahan makanan di sebuah warung atau di tukang bakso atau di tukang somai, itu sistem. Dia punya bakso ya sebagai inputnya, kemudian mie, kuah, dia proses, ditaruh di mangkok, dikasih kuah dan sebagainya, kemudian outputnya menjadi semangkok bakso. Itu sistem, ya, tapi sistem yang simple. Sistem yang kompleks, sebuah sistem yang kompleks bisa kita temui di pabrik-pabrik, misalnya pabrik motor atau pabrik mobil, ada keterlibatan banyak mesin di sana, keterlibatan banyak orang di sana, ya. Contoh misalnya pabrik motor, maka sebagai inputnya adalah bahan-bahan spare part, ya, material-material motor, kemudian diproses dalam sebuah mesin yang besar, digabungkan satu dengan yang lain untuk menghasilkan motor. Itu sebuah sistem, oke? Dan sistem itu sangat kompleks karena dia melibatkan banyak orang, banyak komponen, memakan waktu yang tidak sebentar, dan menghasilkan barang yang sangat kompleks juga untuk dibuat secara satu atau dua orang saja. Yang kedua, ada sistem yang terbuka, ada sistem yang tertutup. Sistem yang terbuka adalah sistem di mana orang-orang di luar bisa terlibat di dalamnya. Ya, kayak misalnya sistem musyawarah di Senayan atau anggota dewan, ada rapat-rapat yang dibuat terbuka, itu sistem juga. Ya, sebagai input adalah masukan dari berbagai pihak yang dibuka untuk memberi masukan, kemudian diproses dan diolah, outputnya adalah kebijakan. Itu sistem. Ada sistem yang tertutup juga, sistem yang tidak melibatkan banyak orang atau tidak melibatkan pihak luar, dia dibuat secara tertutup, ya, dan kemudian ada proses di dalamnya juga menghasilkan output. Jadi ada sistem terbuka, ada sistem tertutup. Ada juga sistem yang statis dan dinamis. Sistem statis adalah sistem yang bekerja, tidak ada perubahan dari komponen-komponen yang terlibat di dalamnya. Ya, inputnya sama itu saja, prosesnya juga sama, dan kemudian outputnya sudah ditetapkan, tidak berubah. Contoh sistem statis ini sistem yang berjalan di mana kita atau manusia yang terlibat di dalamnya tidak melakukan perubahan terhadap data tersebut. Contoh misalnya sistem yang terkait dengan profil manusia yang terbatas pada tanggal lahir misalnya. Tanggal lahir manusia
sifatnya statis, tidak berubah. Atau sistem yang melibatkan hanya 3 orang, ya, untuk melakukan sebuah pekerjaan. 3 orang itu tidak boleh bertambah dan tidak boleh berkurang. Dia statis. Intinya sistem statis adalah sistem di mana tidak ada perubahan dari aspek input, output, maupun prosesnya. Input, proses, maupun outputnya. Tapi itu berjalan sebagai sebuah sistem. Sistem dinamis kebalikannya. Dia terus bergerak, inputnya berubah setiap waktu, ya, prosesnya juga berubah, berkembang, makin kompleks, ya, makin rumit, dan seterusnya. Demikian juga outputnya. Ya. Kebanyakan sistem yang ada di muka bumi ini sistem yang dinamis, ya, karena perubahan-perubahan terus terjadi dan manusia terus melakukan perbaikan-perbaikan. Yang keempat, sistem yang permanen versus temporer. Ada sistem yang terus berjalan sepanjang waktu yang tidak pernah berhenti, ya, karena dia tidak boleh berhenti, ya. Dan ada sistem yang secara sporadis dia hidup, dia berjalan, tapi kemudian pada satu titik tertentu dia berhenti. Ya. Contoh operator seluler atau listrik, sistem listrik tidak boleh berhenti. Dia harus permanen. Karena kalau dia berhenti, dia akan mengganggu kehidupan manusia. Sistem temporer, sistem yang kita jalankan pada satu waktu tertentu, tapi kemudian dia bisa stop dan berhenti dan tidak berlanjut lagi. Jadi sangat banyak tipe-tipe sistem yang ada di muka bumi ini. Sistem simple dan kompleks, terbuka dan tertutup, statis dan dinamis, permanen dan temporer. Oke. Apa itu sistem informasi? Sekarang kita masuk ke definisi sistem informasi. Sistem informasi adalah seperangkat elemen atau komponen yang saling terkait yang mengumpulkan input, memanipulasi atau memproses, dan menyebarluaskan output data dan informasi. Jadi output-nya adalah data atau informasi. Kemudian ada mekanisme umpan balik untuk memenuhi tujuan. Jadi ada input, ada proses, ada output. Karena itulah sistem. Nah, ketika kita sebut sebagai sistem informasi, maka yang menjadi output-nya adalah informasi. Yang menjadi input biasanya data. Ya, data dalam bentuk apapun. Gambar, teks, suara, video, nanti menjadi output. Output-nya berupa data atau berupa informasi yang bisa diolah oleh manusia. Itulah sistem informasi. Baik. Secara umum, sistem informasi mempunyai model input, proses, output, dan ada feedback. Ya, ingat. Jadi atas pengolahan yang dilakukan, input, proses, output, ada feedback yang diberikan untuk memperbaiki input. Ya, karena setiap saat harus ada perbaikan dari waktu ke waktu. Jadi, input adalah aktivitas pengumpulan dan pengambilan data. Ya, bagi sebuah perusahaan, sistem informasi adalah sebuah sistem di mana ada input yang mereka berikan, katakan misalnya sistem informasi keuangan. Ada input transaksi yang dimasukkan ke dalam sistem sebagai input, kemudian ada proses mengolah data-data keuangan tersebut, pembelian, ya, atau pemasukan uang, ya, pengadaan, pencairan, dan seterusnya. Data-data itu diproses atau ditransformasikan agar menjadi output. Apa outputnya? Laporan keuangan. Baik neraca, rugi laba, dan laporan-laporan keuangan yang lain. Jadi, itu disebut sebagai sistem informasi keuangan. Sebagai input adalah data, pemasukan dan pengeluaran uang, transaksi pemasukan dan pengeluaran, kemudian diproses, dihitung, dikalkulasi, dijumlah, dibagi, ya, dan seterusnya, sampai menghasilkan output berupa laporan keuangan. Nah, dalam sistem informasi, ada sebagian pakar kemudian mendefinisikan sistem informasi berbasis komputer atau computer-based information system. Karena sistem informasi bisa dilakukan tanpa menggunakan komputer. Oke, sistem keuangan tadi
Sistem akuntansi itu sebetulnya sudah berjalan sebelum adanya komputer. Pencatatan keuangan masuk, jurnal, ya, yang disebut dengan jurnal, kemudian buku besar, itu dilakukan, diproses untuk menghasilkan keuangan, neraca, laporan rugi laba, arus kas, dan sebagainya. Itu bisa mereka lakukan tanpa bantuan komputer, ya, dengan menggunakan buku besar, menggunakan pencatatan-pencatatan, dan sebagainya. Nah, dengan adanya komputer, kemudian para peneliti atau para pakar menciptakan computer-based information system, sistem informasi berbasis komputer. Ada dukungan dari komputer untuk melakukan proses-proses tadi. Maka perangkat-perangkat apa saja yang terkait dengan SIBK ini, sistem informasi berbasis komputer ini, ada perangkat keras, hardware, ada perangkat lunak, hardware itu komputernya, ya, atau kalau ada jaringannya nanti jaringan, ada softwarenya, aplikasi untuk menjalankan sistem keuangan tadi, kalau kita ambil contoh sistem keuangan, ada database-nya atau basis datanya, ya, ada telekomunikasinya untuk kita melakukan pengiriman laporan, misalnya dari cabang sebuah perusahaan mengirimkan laporan keuangan ke pusat atau ke cabang yang lain, maka perlu saluran telekomunikasi untuk melakukannya. Ada manusia yang melakukan pekerjaan itu, dan ada prosedur yang mengatur tahapan-tahapan, proses-proses, siapa yang bertanggung jawab atas semua pekerjaan itu. Ya. Nah, ini bagian dari sistem informasi berbasis komputer. Ada hardware-nya, ada software-nya, ada database-nya, ada sarana telekomunikasinya, ada manusia yang mengerjakannya, dan ada prosedurnya. Secara bersama, 6 komponen itu bekerja untuk menghimpun, memanipulasi, menyimpan, dan memproses data untuk menjadi informasi. Sehingga dengan dukungan komputer, sistem informasi menjadi lebih cepat dan lebih efektif, serta lebih efisien. Kalau kita lihat komponen-komponen secara hardware-nya atau perangkat-perangkat yang terlibat, yaitu perangkat keras, komputer misalnya, untuk melakukan aktivitas input, pemrosesan, dan output dengan menggunakan komputer. Ada perangkat lunak, program komputer yang mengatur, menentukan, mengendalikan operasi komputer. Ada basis data untuk mengumpulkan data, fakta, dan informasi yang terorganisir. Ada telekomunikasi untuk mengirimkan sinyal elektronik untuk sarana komunikasi, mengirimkan data, mengirimkan file, mengirimkan laporan, ya, dan menghubungkan dengan komputer lain di jaringan yang lain. Dan ada jaringan atau network, menghubungkan komputer dengan peralatan komputer di gedung. Ya, misalnya menghubungkan dengan printer, menghubungkan komputer dengan komputer lain, dan seterusnya. Jadi ada 5 komponen sistem informasi berbasis komputer yang terlibat di dalam melakukan proses sejak data input diproses sampai keluar output. Nah, yang kedua, selain sistem informasi berbasis komputer, orang kemudian melakukan pengembangan sehingga lahirlah yang disebut dengan sistem informasi bisnis. Ini juga berbasis komputer. Ya. Ada 5 komponen sistem informasi bisnis, paling tidak yang sekarang sudah hadir di dunia ini. Yang pertama disebut dengan Transaction Processing System, atau sistem pemrosesan transaksi. Yang kedua, e-commerce system, nanti kita bahas secara sepintas masing-masing ini. Yang ketiga, Management Information System, atau sistem informasi manajemen. Yang keempat, System Support System, atau sistem pendukung keputusan. Yang kelima, Expert System, atau sistem pakar. Sistem pemrosesan transaksi, atau Transaction Processing System, adalah sebuah sistem yang menghimpun manusia, prosedur, perangkat lunak, database, dan perangkat-perangkat lain yang digunakan untuk merekam transaksi dalam rangka pertukaran bisnis. Seperti tadi, pencatatan keuangan. Dia mencatat transaksi yang terjadi dengan menggunakan aplikasi akuntansi, ada database untuk menyimpan transaksi tersebut,
Ada manusia yang melakukan prosesnya, ada prosedur yang mengatur tahapan-tahapan proses itu, dan ada komputer yang digunakan untuk melakukan prosesnya. Ini disebut dengan sistem pemrosesan transaksi atau transaction processing system. Di mana-mana kita menggunakan ini, ya. Di mana-mana manusia menggunakan sistem pemrosesan transaksi ini. Yang kedua, dengan berkembangnya teknologi sampai dengan hari ini, orang kemudian membuat sistem yang lebih advance. Proses perdagangan, proses penjualan, proses pembelian tidak lagi dilakukan secara manual. Ada pencatatan purchase order secara manual di atas kertas, atau misalkan pun diketik dengan komputer, tetap harus di-print, ditandatangani secara manual, kemudian diberikan kepada supplier secara manual. Itu proses-proses yang dilakukan ketika belum ada jaringan internet seperti hari ini. Tapi dengan adanya internet, orang kemudian mengembangkan yang disebut dengan sistem e-commerce. Jadi, sistem ini melibatkan transaksi bisnis secara elektronik. Kita pernah mendengar, dan sampai sekarang juga barangkali biasa berinteraksi dengan marketplace. Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Blibli, Lazada, dan sebagainya. Proses transaksi yang kita lakukan untuk membeli barang melalui marketplace tersebut dilakukan secara online, secara elektronik. Kita tidak bertemu dengan penjualnya, kita juga tidak melihat barangnya secara fisik, ya, hanya melihat gambar, dan kita tidak menyerahkan uang secara langsung kepada penjual. Semua itu dilakukan secara elektronik. Ya, kita hanya melihat melalui komputer, nama barangnya ini, nama tokonya ini, harganya sekian, saya order, uangnya kemudian saya transfer, beberapa hari kemudian barang itu datang ke rumah saya. Semua proses itu dilakukan secara elektronik. Tidak lagi bertemu muka antara pembeli dengan penjual. Ya, ini yang disebut dengan sistem e-commerce. Berikutnya adalah sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah sistem yang melibatkan orang, prosedur, perangkat lunak, basis data, dan perangkat lain yang terorganisir yang digunakan untuk memberikan informasi rutin kepada manajer dan pembuat keputusan. Ini pada umumnya diterapkan di perusahaan-perusahaan, ya, company, enterprise. Mereka mempunyai yang mereka sebut dengan sistem informasi manajemen, ya, untuk mengatur segala urusan yang ada di dalam perusahaan mereka. Ada komponen-komponen yang ada di dalam sistem informasi manajemen yang saat ini berjalan, dan ini terus berkembang. Misalnya ada sistem informasi manajemen untuk pemasaran. Jadi proses pemasaran yang mereka lakukan, dilakukan secara elektronik by system. Jadi mereka melakukan proses marketing ke entitas bisnis yang lain atau kepada calon konsumen, mereka lakukan secara elektronik. Ada yang disebut dengan telemarketing, ada yang disebut dengan digital marketing, dan seterusnya. Ya. Jadi tidak lagi mereka melakukan proses marketing ini dengan cara manual atau tradisional. Di dalam SIM ini juga ada SIM finansial untuk mengelola data keuangan perusahaan, ya, baik data akuntansi maupun prediksi keuangan, ya, catatan keuangan atau proyeksi keuangan yang akan terjadi di perusahaan dalam beberapa waktu ke depan. Ini mereka lakukan secara elektronik dengan dukungan sistem informasi. Sistem informasi manufaktur, bagi perusahaan-perusahaan manufaktur, mereka mempunyai SIM manufaktur untuk mengelola proses fabrikasi yang ada di dalam perusahaan mereka. Jadi mereka tahu spare part berapa yang harus mereka beli, ya, spare part apa saja yang masih ada, spare part apa saja yang habis, belinya kemana, siapa saja suppliernya, kapan belinya, berapa banyak, dan seterusnya. Mereka menggunakan dan memanfaatkan sistem secara optimal untuk urusan ini. Ada lagi SIM pengadaan, sistem informasi manajemen untuk pengadaan, proses pembelian barang. Kalau proses pembelian barang ini untuk hal-hal yang
sederhana seperti kita secara individu tidak terlalu membutuhkan sistem. Tapi bagi sebuah perusahaan besar dengan ribuan tenaga kerja di dalamnya yang terlibat, maka proses pengadaan juga harus melibatkan atau menggunakan atau memanfaatkan sistem informasi agar bisa dilakukan secara transparan, lebih efektif, ya, lebih efisien, dan bahkan mengurangi korupsi dan mengurangi pungutan-pungutan yang tidak perlu. Jadi ketika supplier ingin mengirim barang atau menawarkan barang, dilakukan secara elektronik. Tidak perlu ada pertemuan antara orang pengadaan di perusahaan itu dengan calon suppliernya, sehingga bisa meminimalisir terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam hal keuangan. Ya, nah ini beberapa skema dari sistem informasi manajemen yang saat ini sudah berjalan dan ini berkembang terus. Orang kemudian mengembangkan sistem informasi personalia, sistem informasi aset, dan sistem informasi yang lain yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Kemudian berkembang setelah SIM atau MAS berkembang ke DSS, Decision Support System. Orang berpikir yang membutuhkan sistem tidak hanya pada level manager atau middle management, tapi top leader atau top management juga membutuhkan sistem yang kemudian mereka sebut dengan Decision Support System. Sistem pendukung keputusan, yaitu sistem yang mengumpulkan manusia, prosedur, perangkat lunak, basis data, dan perangkat yang terorganisir yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan yang sulit, khususnya keputusan-keputusan yang tidak mudah untuk ditetapkan tanpa dukungan data yang lengkap. Nah, DSS ini semakin berkembang juga dan makin banyak orang yang menggunakannya. Ya, para direktur sebelum dia mengambil keputusan biasanya dia bertanya dulu berapa jumlah pendapatan kita 5 bulan terakhir atau 3 tahun terakhir sebelum saya mengambil keputusan untuk membuka cabang yang baru misalnya. Berapa jumlah penduduk di daerah sana? Berapa daya beli pendapatan rata-rata penduduk di sana? Semua data-data itu dikumpulkan dan kemudian disajikan kepada pimpinan dalam bentuk grafik, tabel, tren, dan sebagainya untuk dianalisis dan dijadikan bahan bagi direksi atau direktur untuk mengambil keputusan. Itu yang disebut dengan decision support system. Ya. Dan ini makin berkembang karena disadari bahwa tidak mudah untuk mengambil keputusan jika tidak didukung oleh data yang lengkap, valid, akurat. Ya. Yang terakhir adalah sistem pakar atau expert system yang ini digunakan oleh orang untuk mengerjakan tugas-tugas yang seharusnya dilakukan oleh seorang pakar atau seorang ahli. Intinya expert system ini dilahirkan karena pakar atau ahli itu terbatas jumlahnya dan belum tentu ada pada saat kita butuhkan. Ya. Jadi komputer diberikan pengetahuan yang berupa pengetahuan yang dimiliki oleh seorang pakar untuk kemudian komputer ini atau sistem ini bisa menjawab persoalan atau problem yang dihadapi oleh pengguna tanpa harus berjumpa secara langsung dengan pakar tersebut. Contoh misalnya beberapa sistem pakar sederhana untuk mendeteksi penyakit dibuat oleh orang ya dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang biasa ditanyakan oleh dokter, tapi ini ditanyakan oleh sistem yang kemudian user atau pengguna memasukkan data yang dibutuhkan sehingga nanti sistem bisa mengeluarkan jawaban, oh Anda sedang sakit ini atau sedang sakit ini dan seterusnya. Nah, sistem pakar ini juga berkembang tidak hanya di dunia kedokteran tapi juga di dunia manufaktur, keuangan, dan lain sebagainya. Ya. Contoh misalnya ketika untuk seseorang ingin mengajukan kredit ke bank, sekarang tidak lagi harus berhadapan dengan orang bank, tapi cukup berhadapan dengan sistem. Sistem pakar ini akan menanyakan terkait dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk bisa mengajukan kredit. Ya, misalnya jumlah pendapatannya per bulan berapa, tempat tinggal atau rumahnya ini milik sendiri atau bukan, asetnya di mana saja, dia sudah terdeteksi
pernah melakukan penyimpangan atau tidak, dan seterusnya. Ya, sehingga dengan demikian sistem dapat menggantikan manusia atau sistem pakar atau pakar untuk melakukan pekerjaan yang biasa dilakukan oleh pakar tersebut. Nah, demikian saudara-saudara sekalian. Jadi kesimpulannya, kita sudah mempelajari apa itu sistem informasi, apa itu sistem informasi berbasis komputer, apa itu sistem informasi bisnis. Ya, mudah-mudahan apa yang Anda pelajari hari ini dapat dipahami dengan baik dan dapat menjadi pengetahuan Anda di dalam memahami tentang apa itu sistem informasi. Nah, sebagaimana saya sampaikan di awal tadi, saya akan menampilkan kembali beberapa kata kunci yang saya harap Anda sudah memahami sekarang. Apa itu data, apa itu informasi, apa beda antara data dan informasi. Tolong dijawab ya. Yang kedua, apa itu sistem informasi? Ya, apa yang dimaksud dengan sistem informasi? Seperti apa model sistem informasi itu? Seperti apa model umum sistem informasi? Berikan contohnya. Oke. Berikutnya, apa yang dimaksud dengan sistem informasi berbasis komputer atau computer-based information system? Ya. Terakhir, apa itu sistem informasi bisnis atau business information system? Berikan contohnya. Demikian saudara-saudara sekalian yang bisa saya sampaikan. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat buat Anda dan buat kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.